Dominus Vobiscum. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Komuni Kudus. Pada tahun 878, Konsili Rouen melarang komuni di tangan dan menetapkan komuni di lidah. Artinya, dengan tuntunan Roh Kudus, gereja bertumbuh dalam pemahamannya tentang Komuni Kudus dan kesadaran akan penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus. Hingga akhirnya gereja memutuskan untuk menerima komuni di lidah dan diberlakukan secara umum. Merupakan suatu ketidaktaatan karena tata cara penerimaan komuni sudah jelas diatur oleh gereja. Rasionalitas penerimaan komuni di lidah bahkan disebutkan dalam dokumen Memoriale Domini tahun 1969 oleh Paulus VI. Penerimaan komuni di lidah dipertahankan bukan karena kebiasaan selama berabad-abad, tetapi karena merupakan tanda penghormatan umat kepada sakramen Maha Kudus, karena kesadaran bahwa yang diterima bukan roti dan anggur biasa, tetapi tubuh dan darah Tuhan. Dengan cara ini, fragmen-fragmen terkecil dari tubuh Tuhan dapat terjaga dan terhindar dari pencemaran. Penerimaan komuni di tangan dalam praktik kuno jauh lebih hikmat dari sekarang, karena saat itu umat menerima komuni dengan tangan kanan. Kita tentu tahu, tangan kiri biasanya diasosiasikan dengan dosa dan kejahatan. Hosti dimakan langsung dari tangan, dan telapak tangan dijilat untuk memastikan tidak ada remah-remah yang tertinggal. Kendati demikian, pada perkembangannya, praktek komuni di tangan yang sudah sedemikian hati-hati ini pun kemudian oleh gereja diputuskan untuk dihentikan secara menyeluruh. Praktik komuni di tangan yang kita lakukan sekarang ini jauh berbeda dengan komuni di tangan yang dulu dipraktikkan gereja abad-abad pertama. Apa masalah yang mendasar jika kita menerima komuni di tangan? Pertama, bertentangan dengan tradisi yang sudah dilakukan lebih dari 1000 tahun. Dengan berkembangnya kaum bidah yang menyangkal kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi, gereja mati-matian menekankan bahwa roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita harus berupaya dengan segenap keberadaan kita, tidak hanya secara spiritual siap menerima komuni dalam keadaan tidak berdosa berat, tetapi juga harus kita nyatakan secara lahiriah melalui tubuh kita bahwa kita menghormati sabda yang telah menjadi daging. Kedua, komuni di tangan bisa menyebabkan hilangnya partikel-partikel tubuh Tuhan. Eksperimen yang pernah dilakukan membuktikan bahwa ada rempah-rempah hosti yang tertinggal di telapak tangan jika kita menerima komuni kudus di tangan. Remah-remah ini bisa jatuh di lantai dan tercecer. Dokumen Redemptoris Sacramentum menyatakan, jika berisiko menyebabkan pencemaran, komuni kudus tidak boleh diberikan di tangan. Ketiga, menerima komuni di tangan dan berdiri adalah sikap kurang hormat terhadap Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Santo Petrus berlutut di hadapan Yesus ketika berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Ini semua adalah tanda penyembahan yang nyata dan alamiah kepada Tuhan. Bahkan dalam Misa Novus Ordo kita berlutut selama doa syukur agung. Lalu kenapa kita tidak berlutut pada saat hendak menerima komuni kudus? Ini justru saat yang sakral, karena kita akan bersatu dengan Tuhan. Ini sangat tidak masuk akal kalau kita tahu bahwa itu sungguh tubuh Tuhan yang akan kita terima.
tentu kita tidak akan memperlakukannya setara dengan biskuit cracker, wafer, atau tiket bus. Kemudian yang keempat, komuni di tangan mengurangi rasa hormat kita pada martabat imamat. Imam ditabiskan untuk mempersembahkan misa, tapi sekaligus membawakan sakramen tersebut kepada umat beriman. Seperti kata Santo Thomas, mengkonsekrasikan dan membagikan. Pada tabisan, tangan imam diurapi minyak krisma suci agar pantas menyentuh tubuh Kristus. Tangan awam tidak pernah dikonsekrasikan seperti ini. Artinya, kaum awam tidak dikhususkan untuk dapat menyentuh tubuh Tuhan. Jadi, kalau awam menerima komuni dengan tangan atau ikut membagikan komuni seolah mengirimkan pesan bahwa ada kesetaraan antara imam dan umat. Gereja jelas sekali telah menetapkan beberapa syarat tentang komuni di tangan. Pertama, jangan sampai komuni di tangan menimbulkan sikap kurang hormat terhadap Ekaristi Kudus. Dan jika ada kemungkinan terjadi pencemaran, komuni tidak boleh diberikan di tangan. Secara umum, kedua syarat ini jelas tidak terpenuhi. Jadi dalam kerangka legalitas, komuni di tangan adalah salah karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Dalam ritus pembaptisan tradisional, sejak zaman dahulu hingga tahun 1970-an, imam memberikan garam, lalu meletakkan garam tersebut sedikit dalam mulut bayi atau orang dewasa yang dibaptis, sambil mengucapkan rumusan doa khusus dalam Rituale Romanum. Artinya, dalam ritus tradisional ini, lidah kita diberkati untuk pada akhirnya menerima roti kehidupan. Jadi, kalau Anda dibaptis dengan ritus tradisional, lidah Anda akan diberkati agar layak menerima hosti. Sama halnya dalam tabisan imamat, tangan imam diberkati dan dikonsekrasikan secara khusus supaya ia boleh memegang hosti. Ini sangat penting karena inilah lex orandi gereja. Santo Thomas mengatakan bahwa komuni yang layak itu apabila diterima dengan iman yang hidup dan devosi yang sungguh-sungguh. Ini bukan rutinitas yang membuat komuni kehilangan makna. Kita harus menerima komuni dengan kesadaran iman yang sungguh bahwa kita akan menerima Tuhan Yesus. Devosi yang sungguh-sungguh bukan berarti devosi sekedar kebiasaan karena kita orang beriman. Kita harus mengucapkan doa iman, doa harapan, doa kasih, agar Allah berkenan menguduskan, menyucikan, dan mengubah kita. Jadi yang kita perlukan untuk menerima komuni dengan layak adalah iman yang hidup dan devosi yang sungguh-sungguh. Tidak ada tindakan yang lebih memuliakan Tuhan daripada menghadiri kurban misa kudus, meskipun kita tidak bisa menerima komuni. Karena dalam misa, Tuhan dikurbankan dalam cara yang paling berkenan bagi Allah, dan kita turut mengambil bagian dalam kurban itu secara spiritual. Justru dengan turut serta secara spiritual itulah kita siap menerima sakramen. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedat ritui